Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali kaji kita, pelajaran kita, cara mudah, cara praktis belajar tajwid dan terjemah perkata. Kini mari kita masuki surah Al-Ma'un. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Baik ya, kini kita coba belajar cara praktis tajwid. Kadang-kadang tanpa kita pandai tajwid, tapi kita bisa baca Quran. Nah, ini melalui Quran warna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nih, ingat, setiap yang warna hitam dibaca apa adanya, tanpa panjang, tanpa ditahan, tanpa dengung, tanpa gunah, tanpa ikhfa, pokoknya netral, dibaca apa adanya. Bis. Kenapa bis? Ini karena ketemu sukun, nyamber ya. Bis. Bismil tuh, bismil. Karena ini ada tasdid, nyamber dan double. Warna ini, huruf warna ini enggak dibaca. Bismillah, di atas hitam ada hijau, dibaca panjang. Itu panjangnya berapa? Panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Ini namanya mad asli. Saya mah gak mau tahu namanya, ya gak apa-apa. Bismillahir, hir juga nyamber dan double. Tuh, nyamber dan double. Bismillahirrah, ini nyamber doang, ketemu sukun nyamber doang. Kalau tasdid nyamber dan double. Yang hitam ya, kalau yang coklat nanti lain lagi ya. Yang coklat lain lagi tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim juga mad asli karena hitam ada, di atas hitam ada hijau. Nggak mau tahu nama, pokoknya mah Pak Ari bilang hitam itu dibaca apa adanya tanpa panjang, tapi setelah hitam atau di atas hitam ada hijau berarti hitamnya, huruf yang hitamnya, yang warna hitamnya menjadi panjang. Ini 1 alif karena mirip alif, 2 ketukan ya. Itu namanya mad asli. Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamnya nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Gampang aja, warnanya oranye, nggak ada tanda bacanya. Jadi karena nggak dibaca nyambar ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya dibaca tebal karena baris di atas ya. Tabkhim. Nggak mau tahu namanya, pokoknya mah ro aja deh. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya setelah hitam, kalau ada hijau panjangnya jadi 1 alif. Ini setelah hitamnya ada biru. Kalau ada biru berarti panjangnya bukan 1 alif lagi, tapi 2 alif setengah. 2 alif setengah itu kali 2. 1 alif kan nilainya 2 ketukan, 2 harokat. Berarti ini panjangnya 5 ketukan, 5 harokat. Itu yang namanya mad arid disukun. Saya nggak mau tahu. Pokoknya mah panjang, hitam ada biru, hi-nya jadi panjang gitu aja. Dan ini setiap dihentikan berarti ada sukunnya dalam bunyi.
tidak dalam tulisan ya. Jadi dibacanya seperti huruf konsonan ya, huruf mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ara, ayat kosar hitam, ro-nya juga kosar, baris di atas tebal ya, tabkhim. Ara ailin, nggak mau tahu lin, pokoknya a dan j tidak pasangan jadi ayem, a kayak a dan i ai, a dan y ai itu ya, nggak panjang, a dan u au itu huruf lin. Ara'aital. Di sini warna oranye tidak dibaca. Ini ada tanda seperti ini, berarti nyamber dan double. Nyamber ke lam. Ara'aital ladzi. Ini jadi panjang, kenapa? Hitamnya setelah hitam ada hijau. Pak Ari bilang setelah hitam ada hijau berarti jadi panjang satu alif, dua ketukan. Mau tahu namanya? Matobi'i, nggak mau tahu, napa apa bodoh teuing ya. Ara'aital ladzi yukal, netral dibaca apa adanya, yukal, karena dalnya double, nyamber dan double, berarti dalnya jadi dua. Dari sini masuk ke dal, yukal zibu, bunya hitam dibaca apa adanya. Bi, ini hurufnya dua tapi nggak fungsi tuh. Kenapa nggak fungsi? Gampang lah nanti ya. Pokoknya mah nggak fungsi aja dulu. Nyamper ke tasjid. Ini ke sini. Bid di. Setelah hitam ada biru yang keungu-unguan, ke violet. Oh berarti dia panjang. Asalnya satu alif jadi 2 alif setengah. Asalnya 2 ketukan jadi 5 ketukan. Dengan catatan di sininya harus dimatikan, harus berhenti. Dimatikan berarti dikasih tanda sukun dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Tidak dalam tulisan, jadi tulisannya tetap ini. Itu nyarinya di sukun ini nggak ada, gitu ya. Dalam bunyi, dalam bayangan, dalam apa ya? Logika pemikiran kita aja bahwa di situ karena dihentikan seakan-akan ada sukunnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini ada tanda wakaf. Al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Nggak mau tahu juga, pokoknya berhenti. Ya wis, nggak apa-apa. Fa-nya hitam dibaca apa adanya. Da, hitam, tapi di atas hitam ada hijau. Kalau hitam ada hijau berarti jadi panjang. 1 alif, 2 ketukan. 1 alif sama dengan ya 2 ketukan atau 2 harokat. Fada, linya pendek, hitam, kanya pendek, ininya nggak dibaca. Nyamber ke sini. Fadalikal, nyamber dan double karena ada tasdid ini. Fadalikal ladzi, ini hitam, setelah hitam ada hijau berarti jadi panjang. 1 alif. Mau tahu namanya dong? Boleh, matobi. Nggak mau tahu, pokoknya mau panjang, nggak apa-apa. Yang penting ibu dan bapak sudah belajar, sudah ada gurunya, gitu aja. Selamat insya Allah. Yang celaka itu gurunya setan, nggak punya guru ya. Ngaji itu harus punya guru. Kalau teknologi nggak punya guru, kayak saya belajar komputer, tinggal lihat aja di bah Google, walaupun kadang-kadang ngerti, kadang-kadang nggak masalah. Tapi belajar Quran harus pakai guru. Fadzalikal ladzi yadu', hitam semua. Kesini karena hitam ada tasdid nyamber. Yadu' gitu ya. Jadi kalau ada tasdid itu seakan-akan ain ini 2 gitu loh. Satunya gitu ya, tuh. Jadi gitu seakan-akan gitu ya. Jadi ainnya ada 2, 1 mati, 1 hidup. Yadu'ul tuh ya. Yadu'ul, nyamber ke sini, ini nggak dibaca, oren. Ke sini nyamber saja. Nyamber itu apa ya? Ya pakainya kayak pemikiran kita, bagaimana api nyamber ke bensin deh, set gitu ya. Yadu'ul, yati, ya-nya pendek karena hitam, ti-nya juga pendek. Tapi setelah ti itu, setelah ta ada warna biru. Oh, yang warna biru berarti 5 ketukan, 5 harokat. Ini karena dihentikan jadi sukun. Nah, kalau mau tahu ini namanya mad arid lis sukun. Nggak mau tahu, pokoknya dihentikan panjang. Kenapa panjang? Karena sebelum dihentikan ada madnya. Yang ketemu 1 huruf hidup, dihentikan.
Jadi syaratnya menjadi mad arid disukun, syaratnya di ujung panjang harus ada mad tabi'i dulu atau mad asli yang ketemu satu atau huruf lin nanti ya, harful lin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala, wanya kosar, lanya mad tabi'i, wanya pendek, hitam. La, panjang ada hijau. Tuh ada hijau. Panjang satu alif karena ada alifnya. Wala yahud, ini hitam, kesini nyambar dan double aja. Wala yahudu ala, ini hitam, ini oranye nggak fungsi, maksudnya nggak dibaca ya. Tapi tetap ada fungsinya. Kalau ini nggak ada ianya, bukan lagi ala ya. Ala harus nulisnya harus kayak gini, gitu. Coba dalam bacaan nggak dibaca, ditulis tetap ditulis. Ala, lanya panjang karena ada hijau itu ya, ada patah berdiri itu mad asli. Ala ta'a, hanya ini patah dengan alif mad tabi'i juga. Ala ta'amil, nyamber dan double. Ta'amil, mis nyamber. Nggak pakai ini tadi, salah ya saya. Bukan nyamber dan double, nyamber aja. Kalau nyamber dan double itu tasdid ya tuh. Padahal itulah yang saya bilang kenapa ibu dan bapak harus latihan belajar. Di depan saya jelas sukun, kenapa mulut saya bilang nyamber dan double. Kalau nyamber dan double kan harusnya tasdid. Itu kadang-kadang seperti itu. Lain di mata, lain di mulut, lain di hati. Nah, supaya sinkron perlu dilatih. Ngaji itu kayak gitu ya. Supaya sama antara mulutnya, matanya, penglihatan dan pendengarannya dan pemikirannya. Wala yahuddu ala ta'amil miski. Kenapa jadi panjang? Karena setelah hitamnya ada biru. Dan ketemu satu huruf dihentikan. Satu ya. Adanya warna biru karena ketemu satu. Jadi kalau ini nanti misalnya di sini ada dua hurufnya, ini birunya nggak ada gitu ya. Nanti dilihat di atas kasur ya, bedakan nanti. Di atas kasur ujungnya ayat satu ayat kedua ujungnya nggak panjang karena nggak ada birunya. Kenapa nggak ada biru? Karena setelah mad tabi'inya ada dua huruf. Yang panjang itu setelah mad ini ketemu satu. Bingung ya, bukannya mah gitu aja dulu dah. Ini panjang ya. Gitu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hitam, fawai, hitam, wai, lin. Ini kenapa lin di tong ya, a dan y jadi enggak. A dan y kan jadi I gitu. Fawai, enggak panjang ya. Dan warnanya pun hitam. Jadi kalau warna hitam enggak panjang. Fawai, lun, ini asalnya tanwinnya dua, domah dua gitu. Tapi karena ketemu tasdid, nah ini satu enggak dibaca satu. Itu rumus sebetulnya ya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya nggak dibaca. Setiap tanwin itu an, in, un itu ya, an, in dan un. Kalau ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Ini kan un dibaca satu karena ketemu tasdid gitu ya. Fawailun, lunnya jadi lul, masuk ke lam ini. Dan ini warnanya hitam. Berarti kalau warna hitam juga tidak ditahan, dibacanya apa adanya aja, nyamber dan double. Fawailul lil hitam apa adanya dibacanya. Lil musol, nyamber dan double. Linya karena ada biru, berarti dia berubah, linya panjangnya jadi 5 ketukan, 5 harokat. Itulah yang dikatakan mad arid disukun. Dengan catatan ininya dihentikan. Tuh, jadi sukun. Dalam bunyi, dalam membacanya, tidak dalam tulisannya. Fawailul lil musallin. Karena berhenti, maka di sini jadi bunyi a. Itu namanya hamzah wasol. A dari mana, kan nggak ada barisnya? Emang nggak ada barisnya ini. Ini kalau disambung fawailul lil musallin allati, ini nggak fungsi tuh. Karena di sini kita berhenti, ini jadi fungsi lagi, ini jadi a.
Itu ya, ini hamzah wasol. Apabila diwasol enggak dibaca karena dihentikan dibaca. Bingung pokoknya dibaca aja deh ya. Gitu. Al nyambar dan double. Alladzi hitam ketemu hijau matobi ini kasrah dengan ya mati. Alladzina hum dibaca apa adanya hum. An nih coklat. Kalau yang coklat itu ditahan ya, bisa ikhfa, bisa keeng, bisa gunnah. Oh ini karena ada penyebab nun mati ketemu shad. Ini an n-nya bunyi nun matinya jadi tambah g jadi eng. Ini yang dikatakan ikhfa ya. Makanya kalau Quran waras saya bilang gampang, enak baca Qurannya ya. Lama-lama terbiasa enak. Walaupun namanya nggak ngerti, tapi baca Qurannya jadi bagus, jadi benar. Alladzina hum an sholat hitam ketemu hijau, sholat panjang. Ini yang dikatakan mad tabi'i. As-salatihim dibaca apa adanya. Sa hitam ada hijau panjang, ini namanya mad tabi'i. Sahu ini karena domah dengan waw mati, itu namanya mad arid lisukun ya. Nggak tahu namanya, pokoknya mah ini hitam ketemu biru panjangnya jadi 5 ketukan 5 harokat dengan catatan ini dihentikan dalam bunyi, dalam membacanya berhenti. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzi ini karena berhenti di sini berhenti, maka di sini jadi berbunyi a. Alladzi kenapa hitam ketemu hijau ini mad tabi'i. Alladzina hum hitam semua apa adanya dibaca. Yura ini ada bendera atau ada alis. Panjangnya 5 ketukan juga sama. Yura 5 ketukan, u juga 5 ketukan dengan catatan di sininya dihentikan. Tuh ya. Nanti ini mad wajib mutasil, ini mad arid disukun. Bingung, pokoknya mah ini panjang 5 ketukan, di sini panjang. Alladzina hum yura'un. Wa hitam ya hitam dibaca apa adanya. Wayam na'u dibaca apa adanya. Wayam na'u dal ini nggak dibaca, nyambar ke sini. Wayam na'unal ma hitam ketemu hijau jadi panjang, 1 alif atau 2 ketukan, 2 harokat. 1 alif nilainya 2 ketukan, 2 harokat. Jadi 2 alif 4 ketukan, 4 harokat. Oh, ini 5 ketukan, 5 harokat. Berarti kalau 5 harokat itu 2 alif setengah ya. Kadang-kadang ada yang baca 6 ketukan, 3 alif. Nah apa-apalah cincai, lebih dikit ya. Ini ini jadi dihentikan sukun tuh gitu. Dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Dalam membacanya seakan-akan di situ ada sukunnya. Wa yamna'unal ma'un. Jadi ke depan saya rubah ya. Kalau biasanya tajwid dulu, terjemah perkata, kemudian belajar tajwid cara mudah. Sekarang saya rubah, baca Qur'annya dulu, belajar tajwid cara mudah tanpa disebut tapi bisa tajwid. Setelah itu terjemah perkata, baru tajwidnya lagi, atau tajwid dulu baru terjemah perkata gitu ya. Biar yang pemula semangat belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'ai, aro alif fathah a, ro fathah ro. Ara'aital ladzi yukadzibu
biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tekan di sini ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala tekan di mad. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu proses penekanan ya. Itu. Tapi penekanan itu menjadi penekanan halus apabila sudah terbiasa. Apabila sudah ada lagu. Wala tuh tekan tapi nekannya halus. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lun jadi lul. Tanwinnya dibaca satu. Rumus setiap tanwin an in un ketemu tasdid tanwinnya baca satu. Di sini memang idgham bila gunnah ya. Fawailul lil musallin nyamber dan double. Ingat kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Kecuali tasdid yang warnanya coklat itu ada ditahannya ya. Ada dengungnya, ada ditahannya, ada ikhfa'nya. Tergantung bisa ikhfa bisa gunnah. Fawailul lil musallin. Panjang ya. Itu madari disukun. Bagi pemula udah nama-nama itu gak usah dipikirin. Pokoknya mengikutin cara bacanya begitu aja lah ya. Untuk sementara. Nanti kan lama-lama paham, ingin tahu baru, oh ini apa. Awal-awal pokoknya ikutin aja cara bacanya ya. Fawailul lil musallin. Ini karena berhenti di sini jadi bunyinya jadi a ya. Ini ada bunyi di sini karena berhenti itu. Alladzina hum ini warna coklat. Kalau warna coklat ini n-nya jadi g ya. Warna coklat tuh. Nun matinya warna coklat, n-nya jadi g. Itu namanya ikhfa. Nggak mau tahu pokoknya coklat. Pokoknya ada ang-nya gitu di sini ya. Kalau dia warna coklat nunnya. Alladzina hum kecuali nanti setelah coklat ada tasjid, nanti idgham lain lagi ya. Ini yang nggak ada apa-apanya, coklat doang kayak gini, coklat dan hitam, berarti n-nya jadi g. Ingat-ingat ya. Karena nanti idgham juga coklat juga ya nanti di surat lain. Alladzi hitam dibaca apa adanya, oranye nggak dibaca. Ini kok dibaca karena di sini diputus. Karena berhenti di sini ini jadi fungsi. Ini jadi a-nya jadi bunyi. Tapi kalau disambung fawailul lil musallin allati ini enggak fungsi kalau disambung. Ini kalau disambung ke sini. Langsung dari ke lamnya ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura, ada alis panjang. Yura, ini ada biru panjang. Sama panjangnya, ini 5 ketukan, ini juga 5 ketukan. Ya, namanya mad wajib mutasil, yang ini madari disukun. Nggak mau tahu namanya, bodoh, nggak apa-apa. Masa bodoh gitu ya, bukan bodoh, masa bodoh. Alladzina hum yura'un.
jadi dihentikan, ini seakan-akan jadi sukun. Wayamna'unal ma'un. Wayam dibaca apa adanya, netral, hitam. Wayamna'u, hitam ada hijau panjang, satu alif, ini satu alif, dua ketukan. Wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Ada yang bertanya sama saya, Pak Hari, apakah pengajaran seperti ini kita tidak tahu tajwid? Benar bacanya boleh? Kenapa tidak boleh? Anak saya atau anak-anak yang lain yang kadang-kadang hebat, mereka mama papanya rajin, ayah dan bundanya rajin supaya anaknya menghafal Quran. Katakanlah di SDIT kelas 1 atau di TK, dia kan belum kenal huruf, belum bisa nulis, belum bisa baca. Diperkenalkan sama ibunya, mendengarkan apa yang ibunya, ayah bundanya baca. Bisa. Nah itu ya logika berpikirnya. Kenapa ibu dan bapak pun kalau saya ajarkan seperti itu nggak boleh? Boleh. Selama ibu dan bapak mendengarkannya, bacaannya, bunyinya yang benar. Mengikuti bacaan yang benar tanpa tahu hukumnya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Yang penting bacaannya, bunyinya benar. Kedepan kan tentu ibu dan bapak pengen tahu itu apa hukumnya, apa ini hukumnya. Nah seperti itu. Tentunya apa yang saya buat ini juga saya nggak ngerti. Apakah memang sesuai dengan keinginan ibu dan bapak para pemula, terutama usia-usia lansia yang di atas 40-50 baru belajar. Hari ini belajar, susah masuk ke otak, sudah masuk cepat lupa. Tolong kasih saya masukan ya. Apa kekurangan saya penyampaiannya di mana? Apa terlalu cepat? Apa gimana? Barangkali ibu dan bapak punya solusi untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang seusia kita, yang sudah sepuh, mu'alaf, atau saya bukan mu'alaf, KTP saya Islam, saya umur udah 60-70 tapi gak bisa baca Quran dan susah. Saya ingin membuat semacam karaoke Quran yang sudah saya bikin ya di YouTube itu. Ini pun sama seperti kita berkaraoke, mendengarkan tanpa ada beban. Coba tolong kasih masukan, kurangnya di mana? Kalau lebihnya biarin ya, kelebihan pasti ada lebihnya lah ya. Kekurangannya tolong dikasih kritik, kasih saran kalau ada kurangnya. Ini ya. Jadi karaoke itu saya baca, ibu dan bapak ngikutin aja nyantai. Salah? Nggak salah, ngikutin kok, orang yang ngikutin mah nggak apa-apa. Selama yang diikutinnya ngikutin yang benar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yang harus dicermati, kadang-kadang orang ini dibacanya ain, hati-hati ya, ini yuraun, ini ain, wayamna'u, ini ain, wayamna'unal ma'un gitu. Kadang-kadang orang suka kebalik, ini jadi ain, ini jadi hamzah. Ini alladzina hum yuraun, ini u. Yang ini ain, wa yamna'unal ma'un. Salah huruf, salah bunyi, salah arti. Nah, setelah saya mengajarkan untuk pemula, kini kita belajar terjemah perkata dan tajwidnya di Quran yang warna hitam putih ya, yang tidak warna. Nah, kalau tadi yang pertemuan pertama kita adalah mengajar baca Quran untuk pemula dengan konsep warna, cara mudah, yang penting ibu dan bapak nyaman, happy, nyaman,
bisa baca Quran tanpa harus mikir. Nah, kedua, kita sekarang belajar terjemah perkata. Setelah belajar terjemah perkata, kita belajar tajwid ala mikir ya, ala pinter, ala ilmu. Coba ya nanti. Baik, kini kita masuk ke terjemah perkatanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan ismu nama Allah. Jadi bismi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang maha, pakai alif lam itu yang maha ya, overall, all, umum. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ara'aita, ro'a itu melihat. Tanya kamu, apakah kamu melihat? Apakah kamu telah melihat? Apakah kamu melihat? Tahukah kamu? Apa kamu melihat? Tahukah kamu? Apakah kamu tahu? Alladzi, orang yang yukadzibu, dia mendustakan bidin, terhadap agama. Jadi kata bebasnya, tahu gak sih kamu siapa yang suka mendustakan agama? Seorang pendusta itu seperti apa? Dijawab di ayat berikutnya. Fadzalikal ladzi, maka itulah alladzi, orang yang yad'ul yatim, itu adalah yang menghardik anak yatim. Jangankan diurus, dipelihara, ini malah diusir, malah disia-siakan. Ada juga anak yatimnya dipelihara, dijaga, tapi nggak diurus, nggak dikasih makan, nggak disekolahkan. Pokoknya mah disakitin. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu ya. Memang betul kata Nabi, orang yang cinta terhadap anak yatim bagai jari telunjuk dengan jari tengah. Ini jari telunjuk ya. Ini saking dekatnya di surga dengan Nabi. Saking dekatnya di surga. Kalau dia memperlakukan baik. Jadi kalau memang nggak bisa memperlakukan anak yatim, ya jangan memelihara anak yatim. Maksud saya, daripada dipelihara tapi disakiti, yang mending nggak dipelihara tapi disantuni. Ya ada kan yang melihara bahkan anaknya dieksploitasi, dibikin sesuatu hal untuk minta sumbangan ini dan itu, kemudian juga untuk disakiti, dipekerjakan keras dan segalanya tanpa dengan belas kasihan. Gitu ya. Kalau disuruh kerja biasa ya, pekerjaan rumah tangga atau apa, nyuci piring atau apa yang wajar-wajar saja, itu dalam rangka pendidikan diperkenankan, tapi berlebihan dari itu tidak boleh. Ini ya. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala, dan tidak yahudu, dia menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Menganjurkan di sini memberi ya, bukan hanya menganjurkan dan bukan hanya menyuruh tanpa mengerjakan. Sholat tapi dirinya enggak sholat, bukan juga, itu kayak lilin ya. Menerangi tapi dirinya terbakar. Makna di sini ya, anak yatimnya diopeni, diurusin, ada rezeki, ada apa ya, orang yatimnya juga, orang miskinnya juga dibantu, disantuni, minimal diberikan jalan keluarnya lah, usaha atau apa gitu ya. Pokoknya jangan sampai kita kaya, kita kenyang perut kita, sementara tetangga kita kelaparan. Kan dalam hadis tidak termasuk beriman orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah ini. Jadi orang yang mendustakan agama itu adalah, pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak ngurusin anak yatim, bahkan anak yatim disakiti, dijahati, pokoknya diperlakukan yang tidak wajar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dengan kata lain, dia pelit ya, tidak mau berbagi. Fawailun, maka celakalah. Fawailul, siapa? Lil musallin. Kok ini tadi bicaranya anak yatim sama orang miskin, tapi di sini ada hal lain gitu ya. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Wah, untung dong yang nggak pernah sholat. Yang sholat aja celaka, neraka wel. Kalau begitu jangan sholat. Bukan begitu. Yang sholat aja neraka wel, apalagi yang nggak sholat. Siapa yang sholatnya seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka itu an sholatihim, terhadap sholatnya sahun, lalai. Sholat sih sholat tapi lalai itu ya. Alladzina hum, siapa lagi? Begitupun orang-orang hum yang mereka itu yuraun, mereka berbuat, mereka
puasa, mereka sholat, mereka menyantuni anak yatim, berbagi terhadap fakir miskin. Tapi sayang, dia ria, dia pamer. Sedikit-sedikit dia selfie, sedikit-sedikit dipoto. Tuh saya sudah menyantuni ini, tuh saya sudah ini, sudah ini. Nah itu namanya ria. Orang yang ria itu amalnya hangus, hapus, tak dapat apa-apa. Kenapa kok bisa hapus Pak Ari? Karena dia ibadahnya bukan karena Allah, karena ingin dipuji oleh orang. Hati-hati nih ya di zaman sekarang ini. Sedikit-sedikit selfie, dikit. Tuh saya lagi sholat berjamaah. Tuh saya lagi baca Quran. Tuh saya lagi tahajud. Tuh saya ini. Itu kalau seperti itu berarti dia ingin apa? Ingin dipuji orang. Saya hebat, saya baca Quran, saya sholat, saya ini, saya itu. Berarti bukan karena Allah. Nah perbuatan seperti itu sia-sia, hati-hati itu. Sia-sia, lebur, tak ada pahala, tak ada imbalan. Karena apa? Ibadahnya kan bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang. Hati-hati ya. Itu sekarang kan sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit ngomong. Saya tadi sudah sholat malam, saya sudah sholat duha, saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran. Nah itu hati-hati, jangan sampai seperti itu. Karena kalau ibadah seperti itu ibadahnya sia-sia, tak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia ibadahnya bukan karena Allah. Karena ibadahnya ingin dipuji orang, itu ya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka itu berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberi barang-barang yang berguna. Mereka jarang, mereka tidak mau menolong saudaranya. Padahal itu tadi, kalau perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan, itu kita tidak termasuk beriman. Kata Nabi, tidak termasuk orang yang beriman, perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Atau tidak termasuk beriman yang tetangganya terganggu oleh ulahnya. Masya Allah, Islam itu agama toleran ya. Jadi hebat sekali, Masya Allah, itu itulah Islam. Jadi dengan demikian surat ini menyatakan ya, surat ini bahwa pokok isinya adalah menceritakan ancaman terhadap mereka yang tergolong mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama itu? Yakni mereka yang menghardik anak yatim, tidak menolong fakir miskin, mau sholat, mau ibadah, mau berbuat kebaikan, tapi ria. Perbuatannya itu ingin dipuji orang, bukan karena Allah. Dan dia sholatnya pun tidak menjaga sholatnya. Kemudian juga dia enggan membantu sesamanya. Itu termasuk pendusta agama. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Bedakan ya, ini hamzah, ini ain. Di sini alladzina hum yuraun, hamzah, alif. Di sini wayamna'u ain, wayamna'unal maun. Kini kita belajar tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi kosar, pendek, kosor itu karena ketemu sukun nyamber. Bis. Mi juga kosar. Lafaz Allah ini tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda maka jangan dibaca. Ini namanya hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu apabila disambung ini nggak fungsi. Tapi kalau di sini berhenti di sini misalkan bismi, bisem, ini Allah tuh fungsi ya. Jadi itu namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu apabila digabung, disambung nggak ada fungsinya, nggak dibaca gitu. Tapi kalau nggak disambung, ada fungsinya Allah. Kayak ini Ar-Rahman ini kan ya A, Ar-Rahman, Ar-Rahim tuh. Tapi kalau di wasol, alif ini nggak fungsi. Itu namanya hamzah wasol.
SAH wasol ya. Wasol. Wasal. Saya maunya pakai O aja, nggak mau pakai A. Kalau Latin kan wasol, hamzah wasol. Bismillah, lafaz Allahnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Ingat, sebelum ya. Ingat ya. Tuh, sebelum. Yang mempengaruhi hidup kita itu mau nikah itu sebelum. Kita mau nikah itu kan harus ada tunangan dulu, meminang dulu. Itu sebelum. Masa meminang dilakukan sesudah? Ini pun sama. Lafaz Allah ini menjadi tipis atau tebal sebelum. Maksudnya apa Pak Ari? Nah, sebelum lafaz Allah barisnya di mana? Karena sebelum lafaz Allah barisnya di bawah, maka dibaca tipis. Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di atas, maka dibaca tebal. Sebelum, ingat tuh kata sebelum. Nah, bismillah, lahnya ini mad asli. Hi-nya qasar pendek. Hir alif lam samsiah. Nah, kalau alif lam samsiah setelah, ingat ya. Ini sebelum lafaz Allah. Alif lam ini ada tanda atau tidak ada tanda tergantung. Setelah alif lam ini setelah alif lam ini bertemu huruf apa? Ternyata setelah alif lam ini ketemu huruf samsiah yaitu ro. Itu. Karena ketemu huruf samsiah ro, maka di sini tidak ada tanda baca. Tuh, tidak dibaca. Bismillahir, itu ya alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam samsiah ketemu huruf samsiah itu ro. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyamber mad asli nir, ini juga alif lam samsiah ya. Ro-nya juga tadi dibaca tebal tafhim karena ro-nya baris di atas. Hi itu mad tabi'i. Tapi mad tabi'i ini berubah nama. Itu kayak kita aja ya. Nikah papa dan mama. Kita udah punya cucu, berubah, bukan manggilnya bukan papa mama lagi, ya, eyang kakung ya, kakek dan nenek gitu kan begitu. Ini karena matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan, berubah namanya menjadi mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun adalah matobi'i yang bertemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya, jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan nggak ada mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. A-nya qasar, ro-nya tebal tafkhim karena baris di atas. A-nya harful lin, huruf lin. Apa itu huruf lin? Huruf lin itu adalah huruf yang berbaris fathah ketemu ya sukun atau waw sukun, ya mati atau waw mati. Ya ini lin ya, harful lin, huruf lin. Ara'aita, tanya qasar, ini nyambar ke alif lam, ada bilang alif lam samsiah, ada juga isim petunjuk nih, alladhi ya, isim mausul, isim isyarah. Ara'aita alladhi, ini matobi'i karena kasrah dengan ya mati. Ara'aita alladhi yu-nya qasar, ka-nya qasar, dalnya nyambar ke dal. Yukadzibu bid, nyambar ke ini alif lam samsiah, alif lam tidak dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu dal. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-di, matobi'i yang ketemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya, jika dihentikan maka ada nama lain, namanya menjadi mad arid lis sukun. Mad panjang aridho baris lis sukun yang berubah jadi sukun dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Tulisannya makan tetap bidini itu dalam bunyi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fa-nya qasar, fadza-nya mad asli. Fadzalikal ladzi, di-nya mad tabi'i kasrah dengan ya mati. Fadzalikal ladzi yad'u, nyamber dan dobel. Alif lam komariah. Kenapa alif lam komariah? Gampangnya ada cirinya, ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena ada sukunnya maka dibaca. Kenapa ada sukunnya? Itu sebagai sebab akibat. Karena huruf ketiganya ya. Ya ini adalah huruf komariah. Setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu ya. Gitu ya, nanti dilihat huruf komariah ya. Ada 14. Ibagi hajjaka wa khawf akimah. Samsiah juga 14. Tak sa dal za ro zai sin sin sa ta za lam nun.
Ini karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu ya, maka lamnya ada sukunnya, maka lamnya dibaca. Beda dengan yang atas tadi ya. Yang atas kan yang alif lam yang nggak dibaca karena ketemu huruf-huruf samsiah. Dan di atas lamnya tidak ada tanda baca, itu yang atas tadi, yang ini atasnya ya. Atau di bismillah juga ada alif lamnya 2 tapi nggak dibaca, itu alif lam samsiah. Fadzalikal ladzi yad'ul yati, tinya matobi ketemu satu huruf dihentikan karena berhenti membacanya, maka jadi mad arid lisukun. Oh gampang banget ya, yang gini aja dulu susah. Fadzalikal ladzi yad'u ada tasdidnya nih, yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wanya qasar lanya matobi'i. Kenapa matobi'i fatah dengan alif? Yahud nyamar ke dot, wala yahuddu ala lanya mad asli. Ala ta'a ini matobi'i. Ala ta'amil alif lam qamariyah. Ta'amil mis nyambar saja. Ki matobi'i yang berubah nama menjadi mad arid lis sukun. Kenapa? Karena matobi'inya bertemu satu huruf hidup. Satu huruf hidup. Kalau 2, 3 enggak. Satu aja. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada sukun di sini dalam bunyi. Itulah jadinya mad arid lis sukun. Fawai, fa-nya qasar, wa-nya huruf lin. Fatah dengan ya mati. Fawailun lun, ini domatan ketemu lam idgham bila gunnah. Cara gampangnya, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwin ini jadi baca satu. Jadi pawailu tuh, pawailu. Lu tuh gitu gampangnya ya rumusnya. Kalau nun mati atau tanwin, kalau huruf mati ketemu huruf bertasdid, itu baca huruf matinya jangan dibaca. Kalau tanwin ketemu huruf bertasdid ini, tanwinnya baca satu. Fawailun jadi fawailu, lul masukkan ke sini. Fawailul itu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah kan cuma 2 ya, lam dan ro. Kapan terjadi? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah lam dan ro. Nah, diidghamkan, dileburkan, tapi tidak ada penahanan, tidak ada dengungnya ya. Fawailul lil idharukum lamati, lil musal nyamber dan dobel. Li matobi'i yang bertemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid lis sukun. Banyak ya mad arid lis sukun. Hampir semua rata-rata di Quran mad arid lis sukunnya paling banyak ya. Walaupun nanti ada juga yang enggak panjang, yang enggak mad arid lis sukun. Cuma banyaknya di Quran itu mad arid lis sukun. A ini jadi bunyi A. Alladzi matobi'i kasrah dengan ya mati. Alladzina nanya qasar, hum idharukum mimati ketemu ain. Hukum mimati ada 3 ya. Mimati ketemu mim idgham, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Ada juga yang bilang idhar syafawi boleh. Ada juga yang bilang idhar doang. Kecuali mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi boleh juga. Boleh membagi 3, boleh membagi 4. Sama saja. Alladzina hum nun mati ketemu suad ikhfa. An-sholat matobi'i patah dengan alif. An-sholatihim, him idharukum mimati ketemu sin. Sa matobi'i patah dengan alif. Domah ketemu waw. Matobi'i, domah ketemu waw mati. Tapi jika dihentikan matobi'nya berubah namanya menjadi mad arid disukun. Jika membacanya berhenti, jika dihentikan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzi bunyinya A. Alladzi ini hamzah wasal. Apabila diwasal enggak bunyi, karena tidak diwasal, karena di sini berhenti, maka di sini bunyinya A. Alladzi kasrah dengan ya mati matobi'ina qasar hum mimati idharukum mimati yura ra-nya mad wajib muttasil matobi ketemu hamzah mad. Nah ini beda ya, mad wajib muttasil. Saya tuliskan ya. Mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena mad tobi'inya bertemu hamzah satu kalimat, satu gabungan. Ada yang nanti lawannya mad jaiz munfasil.
Kalau mad tobi ketemu hamzahnya di lain kata, di lain gabungan. Ini satu rangkaian, satu gabungan. Mad panjang wajib. Wajib dibaca panjang mutasil karena nyambung. Tuh satu kata, satu kalimat, satu rangkaian ya. Kalau mad jaiz nanti tidak satu kata, tidak satu rangkaian. Bingung Pak Ari. Kalau bingung gampang aja, pokoknya mah ada alis. Mad wajib dibacanya 5 harokat, 5 ketukan. Mad jaiz 2 sampai 5. Buat sama aja, pokoknya ada alis panjang 5 ketukan. Udah selesai ya. Gitu. Jadi belajar sama saya banyak cara untuk pinter. Alladzina hum yura'un. Unnya mad ari disukun, wanya qasar, yam idharukum mati, wa yamna'un. Unnya mad tabi'i karena doma dengan waw mati, nanya qasar. Wa yamna'unal alif lam qamariyah. Di atas lamnya ada sukunnya. Kenapa ada sukun? Karena ada sukun dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada sukun. Kenapa? Karena huruf ketiganya mim. Karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu mim. Wa yamna'unal ma'-nya matobi'i. Kenapa patah dengan alif? Juga matobi'i. Doma dengan waw mati. Karena matobi'inya ketemu satu huruf hidup dihentikan, makanya namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Pak Hari agak cepet. Kan yang lambatnya kemarin ya. Kiai udah bikin dari mulai surat Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu pelan-pelan. Sekarang tajwidnya udah agak cepet-cepet ya. Kalau lembet terus, nah kapan pinternya ibu dan bapak? Harus belajar ya. Belajar agak cepet sedikit. Karena ada rekamannya. Kalaupun cepet kan bisa diulang dan bisa diulang lagi. Itu ya 3 in 1. Jadi belajar untuk pemula. Sekarang saya robah. Belajar untuk pemula dulu dengan Quran warna, tanpa ngerti tajwid tapi bisa baca Quran. Setelah belajar warna, tajwid dengan warna, cara mudah belajar Quran, kemudian terjemah perkata. Setelah terjemah perkata baru belajar tajwid di tulisan tidak berwarna. Mana mad tobi? Minimal tahu-tahu mad tobi sama mad arid disukun aja dulu ya. Nanti hukum nun mati atau tanwin saya juga bikinkan tersendiri. Ada cara trik bagaimana cara menghafal mengingat huruf-huruf nun mati atau tanwin. Idhar 6 ahaho agoha. Idgom juga 6 jar maluna. Idgom dibagi 2 biguna dan bilaguna. Biguna yanmu bilaguna lamtro. Kemudian iklab 1, ikhfa 15. Nah ini yang banyak. Ta sa dal za zai jim sin shin sadad taza fakoka. Bagaimana caranya menghafal yang banyak? Nah, kalau memang nggak hafal yang banyak, hafalkan yang sedikit yang idhar. Ahaho agoha. Misalnya nih ya prakteknya kayak gini. Nih, an nun mati ketemu sod, huruf idhar kan 6 ya nih. Ahaho agoha ya. Ahaho agoha, nanti saya tuliskan ya. Ahaho agoha nih. Nun mati ketemu sod, ini ahaho agoha bukan? Bukan. Berarti dia ikhfa. Paham gak maksudnya? Jadi untuk menghafal ikhfa yang 15 susah, ya sudah. Kan kalau idgham itu ada cirinya ya. Kalau idgham itu nanti ini ada tasdidnya tuh. Fawailul tuh ada tasdidnya tuh ya. Ada tasdidnya. Itu semua idgham ya. Semua idgham. Huruf mati yang bertemu huruf bertasdid itu idgham. Nanti ada idgham mutamasilain, mutajanisen, mutaqaribain, idgham lam mati, idgham mim mati, idgham nun mati atau tanwin. Nah, itu banyak idgham. Semuanya rumusnya setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Atau setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Itu berlaku bagus. Iklab juga ada cirinya, mim kecil. Nah, yang gak ada ciri itu idhar. Dan pada intinya kalau ibu dan bapak sudah belajar, terkadang kita lama lupa tuh nama-namanya. Tapi feeling kita berjalan. Maksudnya ini tiba-tiba kita bisanya bacanya jadi ang aja. Ang. Kenapa? Udah gitu aja, udah sering denger gitu ya. Makanya tidak salah kalau ada sebagian orang di kampung yang pintar baca Quran ditanya, "Bu, maaf ini hukumnya apa? Pak, ini hukumnya apa?" Dia bilang, "Jangan banyak tanya. Udah dari sononya nggak boleh loh dosa." Padahal dia bukan dosa, dia nggak bisa jawab. Umumnya coba, kalau nggak percaya silahkan. Di negeri ini banyak orang yang bisa baca Quran tapi nggak ngerti tajwidnya. Boleh? Ya boleh saja kalau baca Qurannya benar. Kalau baca Qurannya benar dan belajarnya sudah pakai guru gitu kan. Kadang-kadang untuk menghafal nama-nama itu kan nggak mudah. Banyak sekali nama-nama itu. Bagi yang belum biasa, satu buku hijau itu ada berapa istilah, minimal 41 istilah kan.
Ada alif lam komariah, ada alif lam samsiah, ada mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad taridus sukun, mad badal, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad lazim muhaffaf harfi, mad lazim musaqqal kalimi, gunah. Gitu banyaklah istilahnya ya. Itu bagi orang yang baru belajar, yang seperti Pak Toto, pinter dia. Ya, pinter cuman jarang belajar. Beda dengan Pak Manto. Pak Manto itu ya Pak Toto lebih pinter, tapi Pak Toto kedul, males. Pak Manto itu rajin. Biasanya kadang-kadang yang pinter juga kalah sama yang rajin ya, gitu. Terima kasih ya Ibu dan Bapak. Itu hanya bercanda saja. Mudah-mudahan tolong kasih masukan. Karena saya juga lagi berpikir, selalu berpikir bagaimana caranya biar Ibu dan Bapak nyaman. Entah mau yang belajarnya cara benar, nggak pinter, bener bacanya bener tapi nggak pinter. Ada juga yang cara pinter dan benar gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.